Halo, selamat datang di Mahagija Channel. Ini adalah baterai NPF series generasi terbaru, tetapi saya tidak merekomendasikan untuk teman-teman membeli jenis baterai ini untuk kamera mirrorless, APS-C maupun full frame. Kenapa? Di video kali ini saya akan bahas alasan-alasan kenapa saya tidak merekomendasikannya. Sebelum saya membahas lebih jauh terkait experience saya selama menggunakan baterai NPF series generasi terbaru ini, terlebih dahulu saya disclaimer di awal bahwa ini tidak ada promosi sama sekali dan saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan brand manapun. Jadi ini murni pure statement saya pribadi, di mana experience saya ketika membeli baterai ini dan ketika saya gunakan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Oleh sebab itu bisa dikatakan membagi pengalaman saya selama menggunakan baterai NPF series generasi terbaru ini kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Mudah-mudahan teman-teman sebelum membeli itu riset dulu supaya tidak salah beli seperti yang saya lakukan, dan itu juga bisa menghemat anggaran. Kita tentu tidak mau menggelontorkan dana yang lebih, kemudian kita menyesal ujung-ujungnya. Oleh sebab itu, inilah alasan saya membuat video ini. Nah, sebelum masuk ke sana, kita unboxing terlebih dahulu apa saja yang diperoleh ketika membeli NPF series generasi terbaru ini. Nah, ketika saya membelinya, ternyata saya mendapatkan sebuah nota ya. Tidak semua toko di e-commerce bisa memberikan nota kepada para pembelinya. Kemudian di dalam dusbox yang berwarna coklat sederhana ini, kita akan mendapatkan satu buah baterai NPF 970. Kebetulan ini adalah mereknya dari Takara. Lalu kita akan mendapatkan satu buah charger yang sudah USB Type-C. Nah, kalian bisa lihat dari posisi atas, Takara NPF 970 lithium baterai pack. Lalu kalau kita lihat di sisi-sisinya lagi, di bagian belakang kita bisa melihat spesifikasi dari baterai Takara ini. Sudah 7500 mAh, jadi sudah kuat ya seharian dari pagi sampai sore untuk mengambil sebuah foto ataupun mengambil banyak footage. Nah, disinilah letak kekecewaan saya yang pertama, di mana ketika saya menghidupkan baterai ini untuk pertama kalinya itu tidak menyala sama sekali. Blast. Saya pencet berkali-kali, saya diamkan selama 3 detik, 5 detik, 10 detik, sama sekali tidak menyala, tidak menunjukkan respon bahwa baterai ini bisa menyala. Apa yang saya lakukan? Saya menggunakan charger Xiaomi Redmi Note 10 saya colokkan ke baterai NPF series ini. Apa yang terjadi? Tidak ada respon sama sekali. Kemudian saya coba lagi charger yang lain, yaitu charger tablet Xiaomi Redmi Pad 6. Tancapkan karena sama-sama menggunakan USB Type-C. Apa yang terjadi? Sama sekali tidak ada respon. Akhirnya saya menggunakan charger dari Sony ZV-E10, saya tancapkan dan ternyata menyala. Dari sinilah kekecewaan saya. Sudah tadi ketika kita hidupkan tidak menyala, kemudian kita charger, itu juga milih-milih chargernya, tidak sembarangan charger bisa. Padahal kalau kita mau pergi kemana-mana tentu inginnya hanya membawa satu charger dan bisa digunakan untuk beberapa device. Tapi ini ternyata tidak bisa. Akhirnya dari kekecewaan awal tadi, saya berusaha untuk memaklumi. Kemudian saya coba experience penggunaan baterai ini. Saya charger beberapa saat, lalu saya gunakan di kamera ZV-E10. Alhasil ternyata plat dari Kingma ditambah dengan baterai dari Takara ini, total beratnya 2 kali lipat lebih berat daripada berat kamera yang saya gunakan.
apa yang akan terjadi kalau saya gunakan ini dalam jangka waktu yang lama? Maka cold shimon yang ada di kamera ZV-E10 itu bisa saja soak kalau kesenggol sedikit. Oke, jika kita gunakan baterai ini di kondisi di dalam ruangan dan jarang sekali keluar rumah atau tidak tersentuh, boleh kita gunakan. Tetapi jika kita menggunakannya di luar ruangan untuk mengambil footage, apalagi kebutuhan saya adalah sering kesana kemari ya, bahkan kadang ke ladang juga untuk mengambil beberapa stok footage untuk diupload di microstock, itu saya sangat mengeluhkan hal ini. Akhirnya karena beberapa minus tadi, saya memutuskan untuk mereturnya. Hari ini saya beli, hari ini saya unboxing, saya review, besoknya langsung saya retur ke penjualnya. Nah, jadi itulah keluhan-keluhan saya. Tetapi secara umum, secara experience, kalau seandainya kalian menggunakan baterai ini bukan untuk kamera compact, misalkan kalian gunakan untuk lighting, ya saya rasa ini sangat recommended sekali ya. Tapi ingat, perlu teman-teman catat, untuk pengecasan baterai ini sangat lama sekali, bisa butuh 3 jam ya. Kalau smartphone saya Xiaomi Redmi Note 10 itu cuma butuh 1,5 jam sampai 2 jam. Ini bisa 3 sampai 4 jam baru terisi penuh. Nah, saya juga sudah sempat tes menggunakan baterai ini sebagai power bank menggunakan smartphone Infinix Note 10 dan hasilnya 100% working. Nah, jadi kelebihan dari si baterai Takara NP F970 selain bisa digunakan untuk eksternal power dari kamera kita, juga bisa digunakan untuk power bank untuk device lain, misalkan seperti smartphone, smartwatch. Kemudian dia juga sudah mendukung USB Type-C dan juga USB Type-A. Jadi bisa responsif lah sesuai dengan slot kabel yang kita miliki. Nah, mungkin itu ya kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan ketika menggunakan baterai ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman dan semoga video ini bermanfaat.